jualan. Masuk aja, masuk. Aduh. Berdiri aja, berdiri. Bapak-bapak. Dulunya sebagai tempat nongkrongnya tempat nongkrongnya para etnis Tionghoa di sini dulunya. Nanti bisa lebih jelasnya sama Tan Miller ya. Bang Tete. Aduh Ci, terima kasih sudah datang, sudah berkunjung ke tempat ini gitu ya. Silakan. Makasih banyak ya. Waduh, ini rombongannya luar biasa ya. Ini wajah baru dari kemarin. Wajah baru. Jadi yang belum sempat ikutan, pengen ikutan lagi. Oh, ini kloter kedua ya. Kloter kedua. Oke. Terima kasih banget, pasti capek banget ya. Mau minum boleh ya, tinggal ambil aja tuh. Ya, jadi di sini ya memang tempat lama sih sebenarnya. Ini juga bangunan masih bangunan lama. Cuma memang paling cuma dicat aja gitu ya. Nah, ini memang dulu tuh tempat tempat nongkrongnya orang-orang Tionghoa di sini pertama kali. Pertama kali mereka datang ke kota Cirebon gitu. Dulu tuh tahun berapa ya? Papa saya aja kelahiran 42. Jadi ini engkong saya sih. Jadi papanya papa saya juga. Jadi dia tuh udah mungkin sebelum kemerdekaan kali ya. Jauh-jauh banget itu sudah ada di tempat ini. Ketika mereka mau belajar dari memang kakek saya itu dari sana asli, dari Hainan, jadi dari jenis langsung dia mau ke sini. Nah pas mau balik lagi itu ada peraturan pemerintah yang nggak boleh gitu. Jadi memang sebagian ada yang sudah berangkat dulu kapalnya, tapi setelah itu ada peraturan baru. Jadi kebetulan engkong saya itu nggak bisa ke sana lagi. Jadi ya mau nggak mau orang-orang yang terakhir itu ya mereka akan tetap di Cirebon, ada yang di Semarang, ada di Jakarta. Nah itu juga nggak boleh balik gitu ceritanya. Jadi ya mau nggak mau ya mereka harus stay di sini, mereka harus usaha di sini. Nah kemudian engkong saya itu usahanya ya usaha gini gitu. Jadi di sini ada batu panggang, ya terus juga ada bakmi, terus juga di sini juga ada kopi. Kopi memang kopi racikan sendiri gitu ya. Nah yes ya, jadi kopi memang racikan sendiri udah lama banget. Nah itu buat orang bisa nongkrong di sini. Dulu di sini tuh sumber pusatnya informasi orang-orang Tionghoa. Misalnya ada yang meninggal, ada yang kemana semua pasti ada di sini mereka. Jadi kalau misalnya sampai saat ini pun juga informasi masih tetap di sini gitu. Jadi misalnya ada orang Tionghoa siapa yang meninggal, nanti dia minta tolongnya di sini. Nanti dari sini minta disebarin ke orang-orang Tionghoa lainnya yang ada di sini. Jadi itu mereka biar bisa menyambung lah ceritanya. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang memang tempatnya di sini. Di sini tuh sebenarnya ada dua tempat, sini sama sebelah. Sebelah itu juga memang masih saudara dulunya. Tapi karena ada lain sebagainya urusan, jadi sebelah itu rumahnya sudah dijual jadi pemilik lain. Gitu. Dulu kita tuh satu rumah dan ini tuh kurang lebih tuh paling panjang lah rumahnya dibanding yang lainnya itu di sini paling panjang sampai dalam, bahkan sampai ini nyambung ke jalan Pengkolan Pasuketan gitu. Jadi rumahnya sama ya si RW yang tadi ya, kurang lebih ya itu tempatnya semua nyambung gitu. Tapi karena ada pembatasan jadi kita sudah dibatasi, sudah di blok gitu. Ini juga masih panjang sebenarnya rumahnya karena ada pemotongan jalan, jadi dipotong. Itu kurang lebih 4-6 meter gitu. Ya, karena dulu tuh di sini tuh jalannya tuh sempit lah. Memang bisa dibilang nggak sempit-sempit amat, tapi lebih kecil gitu dibanding yang sekarang ini. Ya, tapi ya kenyataannya kan buat PKL ya harusnya buat jalan. Nah, itu jadi rumah yang paling panjang ya mungkin 2 rumah ini. Ya, yang lainnya tuh ada panjang tapi dia nggak sepanjang ini. Dia luas gitu. Cuma di sini emang sempit tapi panjang banget. 2 rumah lah kurang lebih di sekitar sini ini yang paling panjang gitu. Kurang
lebihnya. Dan ini juga tempat makan yang tertua juga sih, yang mungkin bisa dibilang pertama kali ya di kota Cirebon sebelum buka-buka yang lain gitu. Tempat ngobrol, tempat makan, ya Nongkrong. paling pertama kali lah ceritanya. Iya, Kopi ya? cuma ya memang sekarang kan generasinya sudah berbeda ya, banyak yang kebetulan orang-orang tuanya udah pada meninggal, banyak yang meninggal banyak sekali. Jadi ya generasinya generasi muda dan biasanya mereka lebih nongkrongnya lebih ke kafe, ke yang Iya, ini betul, ya. banyak. Jadi ya paling orang-orang lama atau apa namanya langganan-langganan lama yang memang orang-orang udah tua, biasanya dari Semarang, ada Papua, ada apa, dari Kalimantan juga biasanya juga singgahnya ke sini biasanya. Gitu sih, tapi nggak banyak, maksudnya nggak banyak yang bisa saya ceritakan karena posisinya papa saya, mama saya juga sudah meninggal gitu ya. Nah, itu yang mungkin sumber informasinya yang mungkin lebih akurat gitu. Jadi ya cukup lama sih di sini. Jadi kurang lebih 1920-an ya. Waduh, mungkin Kurang lebih ya? lebihnya ya itu waduh, mungkin sedikit jauh lebih jauh lagi Karena kan ya. bapaknya enggak. Jadi memang Karena papa mama kan 1940-an ya. 42 ya. 42 ya? 42. Mama saya 45, kelahiran 45. Papa saya kelahiran 42. Itu sudah ada di sini, sudah besar di sini, sudah lahir di sini gitu loh. Jadi itu bekas engkong saya gitu. Engkong saya juga masih muda sih dulu, masih sehat, bahkan belum menikah ya kali ya. Jadi memang dulu banget ya. Waduh, nggak tahu tuh. Pokoknya sebelum kemerdekaan jauh-jauh banget deh. Ya sudah ada di sini. Singkat ceritanya sih seperti itu. Makanya kan dulu kan di sini kan dekat dengan pelabuhan ya. Nah, mau balik lagi nggak bisa itu. Karena ada peraturan itu. Ya, mungkin dengan seperti itu ya pembangunan juga lumayan lancar ya. Dengan dibantunya etnis Tionghoa di Cirebon, ya kan? Ya sudah menyebar juga kan ke kota-kota lain juga. Itu sih paling apalagi nih. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ya. Cukup. Kayaknya sudah cukup lelah nih teman-teman. Ya sudah mungkin gitu aja sih. Enggak. Ya. Oh, duluan pasar. Maksudnya pasar ini. Pasar Kanoman di Solo ya. Pasar Kanoman dulu tuh malahan duluan sini malahan ya. Setahu saya sini dulu. Kalau nggak salah saya punya fotonya. Itu kayaknya belum ada pasar gitu ya. Dulu banget gitu. Ya nggak tahu kalau misalnya bersamaan saya nggak ngerti. Tapi dulu saya pernah punya foto yang masih belum ada. Gitu. Tapi saya itu juga can-can lagi dulu pernah saya lihat sih. Kalau boleh tambahin ya, kalau Pasar Kanoman itu dibangun sejak tahun 1901. 01. Ini bangunan baru yang sebenarnya setahu saya itu tuh sebenarnya keraton ya, di sana tuh keraton ya. Cuma saya nggak tahu pasar itu dibangun kapan, saya nggak tahu. Cuma posisinya mungkin enggak, soalnya saya benar-benar pernah lihat itu foto itu depan itu masih apa ya, masih ini kurang lebihnya sih. iya masih Ini keraton apa? Pasar Kanoman. Seperti ini. Dulunya. Teman-teman. Itu yang sisi mana, Mas? Ini gerbang ini. Ini kan bangunan baru. Oh, dia. Ini nih, bangunan baru. Ini lama ini. Jadi pasar ini dibangun 1901 atas dasar dari Belanda, Hindia Belanda. Tujuannya untuk mengikis ke eksistensi keraton. Keraton dia. Jadi selama ini kan mau kemana nih, mau ke Kanoman. Jadi pikirnya Kanoman itu apa? Pasar sekarang kan identiknya kan, bukan tentang keraton lagi kan. Jadi itu kerjaannya Belanda. Iya. berarti memang maksudnya saya tuh nggak seperti ini ya pasarnya ya, maksudnya amburadul gini. Kalau ini kan lebih ketat tata ya, maksudnya pasarnya itu berada di dalam gedung ya kan. Nah dulu saya punya foto itu nggak tahu ya, mungkin nggak ada ini. Saya lihat foto zaman dulu tuh belum ada ini bahkan ya, belum ada ini. Saya nggak tahu tuh apa ini sudah dibongkar kah atau memang sudah direnovasi apa diganti yang baru yang ini. Tapi ini pun juga nggak ada fotonya. Kalau ini kan tadi kan dijelaskan 1930 fotonya. 1930 berarti ini 1920-an. Berarti benar kalau misalkan kedai ini duluan yang dibangun. Saya juga nggak kurang lebih saya juga nggak tahu, makanya kok nggak ada foto beginian saya juga baru terkejut Foto juga sih. Pasar Kanoman kayaknya juga pernah saya kirim ya. Kalaupun ada berarti itu pasarnya mungkin di dalam nggak kayak begini. Kalau di sini kan kelihatan banget ya pasarnya
Kalau ini kayak kelihatan lebih kayak mall gitu ya. Jadi orang-orang jualannya kan di dalam gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, dulu saya belum lihat sih ada beginian. Makanya saya terkejut sekali Bu ada ini ya. Nah, itu sebenarnya pasar itu tuh apa ya, hanya dulu tuh belum sebanyak ini ya, setahu saya waktu awal-awal buka itu ya kan, dulu malah nggak ada. Terus pas saya lihat dari itu dulu tuh nggak sebanyak ini, cuma paling ada 1-2 yang ada di depannya gitu. Atau ya sekarang tambah ya orang. Nah itu sih. Terima kasih Mas Maida. Oke, terima kasih yang sudah melihat video dari pertama sampai terakhir. Jadi mungkin kali ini saya hari ini mungkin cukup saja. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah nonton dari pertama sampai akhir. Jadi saya akan kembali lagi ke parkir pertama. Itu tadi kesimpulannya. Jadi perjalanannya udah cukup sangat panjang ya, perjalanan historis di keliling pecinan Kota Tua Cirebon ini. Pasar Kanoman kayaknya udah selesai ya, jadi nggak lama-lama. Mungkin saya akan tutup saja videonya dan kali ini karena kita kan balik ke parkir pekan pertama ya, biasa ada kesimpulan sedikit. Terima kasih yang sudah nonton videonya dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pasar Kanoman Kota Cirebon.